Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di podcastnya KPS Komunitas Peradilan Semu, yang dimana eh, di bidang Kominfo kali ini kita akan membahas salah satu tema atau judul yang menurut saya ini lebih menarik ya, yang dimana akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan khususnya di media Indonesia. Untuk podcast kali ini berjudul pentingnya menjaga data diri pribadi di media sosial. Nah, sebelum kita mulai ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Arjuna Diansa. Saya salah satu pengurus di UKM Kegiatan Mahasiswa Komunitas Pendidikan Semu atau KPS, yang dimana saya menjabat sebagai koordinator divisi Kominfo KPS Informatika 2022. Sebelum mulai juga, izinkan saya sebagai host memperkenalkan narasumber, ya, yang dimana narasumber kali ini adalah salah satu alumni di Fakultas Hukum Musika, yang dimana track recordnya atau pengalaman organisasinya cukup jauh, cukup berpengalaman khususnya di dunia media ya. Nah, selamat siang Bang. Oke, selamat siang Wan. Gimana kabarnya Mas Sehat Wan? Alhamdulillah baik Bang. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Wan. Jadi yang biasanya kita berbincang-bincang soal keluh kesah menjaga data diri pribadi media sosial yang di tongkrongan pindah ke podcast yang lebih resmi ya Wan ya. Iya Bang, sekarang kita lebih Oh iya. lebih modern lah kayak gitu kan. Oke Hmm. oke. Lagi sibuk apa nih Memang Bang? lagi sibuk biasa Wan. Kita side job dan nyari-nyari lokar lah. Oke ya. Ya, balik lagi ke pembicaraan ya, di mana Hmm. tujuan mengundang abang di sini tuh pengen diskusi lah, lebih ke ruang kajian akademis ya, yang dimana Ya boleh boleh. akhir-akhir ini di Indonesia tuh lagi marak-maraknya pertasan data diri ya. Nah, saya sebagai Ya. sebagai media ya, khususnya di UKM, tertarik nih untuk Hmm. bahas ini kan, penting nggak sih menjaga data diri itu kan di era yang sekarang, Ya. yang dimana kan pertasan data diri itu akhir-akhir ini lagi rame tuh, yang dimana Hmm. dokumen-dokumen bocor milik negara, terus tokoh masyarakat atau petinggi-petinggi di Indonesia tuh data-datanya udah mulai bocor nih Bang gitu kan. Ya. Kasus Biorka kemarin ya. Nah, itu salah satunya. Hmm. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, udah nyiapin Boleh, beberapa boleh. pertanyaan. Mungkin nanti bisa langsung kita diskusikan aja bareng-bareng kali Bang ya. Boleh, boleh. Oke, ini Bang, untuk kasus yang kemarin kan lagi rame itu kan ya, lagi rame banget Ya. pertasan data. Untuk penanganannya ya, penting nggak sih Bang Hmm. menjaga atau mengamankan data diri akun pribadi itu Bang, khususnya di media sosial atau di era yang zaman sekarang ini serba online, penting nggak sih Bang? Oke, Wan. Langsung saya jawab aja ya. Iya, Karena kan memang sebenarnya Sanity One ini memang sudah berkecimpung di dunia komunikasi informasi gitu kan, lebih ke media ya, iya, media elektronik kan. iya. Dan memang kita tuh sama-sama megang akun gitu. Kita paham betul lah bahayanya ketika akun dan data diri diretas gitu kan. Nah, makanya itu kita harus menjaga akun dan identitas pribadi eh, di era yang serba online ini. Iya. Contoh misalkan waktu kepengurusan BEM kemarin kan kebetulan saya juga di media juga megang akun Instagram. Kebayang dong kalau misalnya akun Instagram itu bocor, passwordnya teretas dan disalahgunakan, gitu kan. Makanya penting banget nih ngejaga akun gitu kan. Apalagi saya juga megang Instagram dari salah satu organisasi eksternal gitu kan. Iya. Saya bertanggung jawab di sana dan menurut saya pribadi sebagai orang yang sedang menjalani lebih ke kewajiban Kewajiban tanggung di jawab ya. dunia media ini gitu kan. Hmm. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena apa? Di era serba online ini, semua aspek itu sangat mudah sekali. Dan apa-apa Ya, dilakukan serba online. serba online, Sebagai contoh benar-benar. nih, setiap kita melakukan apapun, entah itu pinjaman online, investasi, dan berhubungan dengan layanan keuangan, sektor jasa keuangan lainnya, ada yang namanya sistem KYC kan. Apa itu KYC? Itu singkatan dari Know Your Customer, di mana hal ini merupakan salah satu upaya dari beberapa
usaha di sektor jasa keuangan untuk melakukan verifikasi data terhadap Ya, customer, mulai dari verifikasi identitas diri serta kesesuaiannya. Contoh misalkan saya ngasih KTP saya dan dokumen lainnya dan juga disertai dengan foto saya nih sesuai nggak gitu kan. ya, Biasanya kan kalau bank-bank gitu kan ya langsung kan tatap ya, muka. buka Nah, kalau di era serba online ini, apalagi semenjak pandemi gini nih, apapun kan dilakukan secara online. secara online, ya benar. Ya, terutama pandemi ini kan memang ada yang namanya untuk menjaga inilah jarak segala macam, mengurangi mobilitas kita untuk keluar, tatap muka ya sebisa mungkin semua lakukan serba online. Nah, ada beberapa financial teknologi yang berkembang atau vintage. Ketika kita melakukan pinjol atau pinjaman online kan lagi marak nih, Lagi apalagi tengah marak-maraknya bang, iya benar. ya, apalagi banyak nih lagi trending banget judi-judi online kan orang pada minjem-minjem kan secara Iya, online. Bahkan berarti ada beberapa vintage ya, yang hanya dengan melampirkan foto KTP dan juga beberapa memakai foto kita nih. Misalnya foto saya nih Wan, saat lagi megang KTP gitu kan. Kan ya, itu udah hal yang lumrah lah. SP letter segala macam itu dokumen selain dokumen pelengkap itu termasuk dokumen pelengkap yang sangat penting. ya, Nah, itu tuh bisa dimanipulasi kan kalau secara online. bisa, bisa, Jujur ya, bisa dirubah bagi juga kan? saya pribadi. Jujur bagi saya pribadi yang memang basicnya editor gitu kan, editing Ya, segala macam, graphic designer, ya, untuk mengedit misalkan saya nemu KTP ente nih Wan, iya, ada fotonya kita cari aja di Instagram, badan saya kan bisa, bisa, bisa. tinggal tempelin aja muka muka Ridwan, nah lagi megang KTP misalkan posisi tangan saya ini lagi megang KTP itu bisa mudah loh kan. Iya, Segitu ibaratnya saya yang cuma memakai device spek rendah gitu, entah itu iya. melalui handphone editnya. Itu Hmm, pun gak ketara, apalagi yang profesional gitu kan, gini. Entah dia pakai Photoshop segala macam itu yang mudah lah. Untuk foto kita edit lagi salaman nama entah Mark Zuckerberg atau segala lain juga bisa kan. Nah bisa, itu bisa. malah berbahaya. Kan memang banyak sekali, apalagi waktu itu ada tren di Instagram seperti dalam media sosial ya. Karena kan kita pembahasan kita menjaga data diri pribadi media sosial kan. Iya, Sempat ada tren kayak off foto KTP-nya dong, ntar KTP, pada reply iya. foto KTP, Orang foto itu bang ya. SIM. Ada yang sempat foto megang KTP kan banyak yang ngikutin kan, heran gitu. Maksudnya tren yang kelihatan keren sebenarnya menjerumuskan. Iya, benar, benar, benar. Nah, sebagai contoh misalnya, apalagi akun nih, akun media sosial. Misalkan kita nggak bisa menjaga akun media sosial kita gitu kan. Misalkan si A nih meretas akun si B. Nah, si A ini bisa aja memakai akun tersebut untuk melakukan penipuan, entah pura-pura minjem uang ke saudara, teman, dan lain-lain dari akun si B tersebut kan. Dan hal ini sering dirasakan, Wan. Banyak juga beberapa orang yang datang ke saya gitu kan, konsultasi perihal ini. Gimana dong perasaan Jadi kan tadi sempat dibahas yang dimana penting tuh menjaga data diri. Soalnya banyak banget bener-bener. di Indonesia khususnya lagi ramai peretasan data diri, kebocoran data segala macamnya kan. Eh, Iya. Mungkin ini sih bang kayak ada nggak sih contoh penyalahgunaan data pribadi menurut abang gitu kan? Ini menurut abang aja gitu. Ada nggak? Oke, banyak Bang. Tadi yang sempat saya singgung juga sebelumnya kan, seperti banyak yang datang konsultasi ke saya, gimana sih, kok gua nggak pernah minjem duit, tapi tiba-tiba ada yang chat gua, seakan chat temen gua, seakan-akan gua minjem duit. Tentunya ini kan merusak nama baik, ya, pencemaran nama baik juga kan. Itu salah satunya, Wan. Iya bang. Lalu ada juga, terutama di dunia perbankan ya, ada penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah misalkan, Hmm. atau skimming lah, pinjaman online, di mana mekanisme transaksinya mengisi data secara online kan, tanpa sepengetahuan pemilik utama, dan juga penyalahgunaan akun tadi, data pribadi pada akun gitu kan, tiba-tiba akun kita tuh yang sebenarnya udah pindah tangan, ngechat ke Iya. saudara kita
bilangnya kecelakaan. Ini baru terjadi loh, Wan. Beberapa minggu yang lalu ke salah satu keluarga gue juga gitu kan. Iya. Nomornya diretas, gitu kan. Akun ininya sosmednya diretas melalui nomor HP. Dan itu tiba-tiba minjem ke saudara, alasannya ini, alasannya itu. Sempat udah diusut juga sih. Oh, harus Itu hal juga. yang berbahaya ya. Iya. Kalau yang awam kan tiba-tiba ngirim duit, nanti mau nagih juga ya, menimbulkan gap sosial lah gitu kan. Ini orang minjem tapi nggak ngaku, padahal bukan kita yang minjem kan. Iya, bukan kita yang minjem kan secara langsung. Nah, Benar. itulah salah satu contoh ya yang menurut saya pribadi yang pernah saya alami gitu kan, yang pernah Iya. saya selesaikan juga dalam penyalahgunaan data pribadi itu. Iya. Berarti benar-benar sangat mengkhawatirkan Bang ya kasus pencurian data ini yang dimana kita secara nggak tahu kan siapa yang minjem atau segala macam yang pakai tiba-tiba ada informasi langsung masuk yang dimana itu atas nama kita kan sedangkan kita tidak Hmm, tidak tahu menahu nih apa yang kita lakuin gitu kan jadi benar ya, untuk di era zaman apalagi kayak sekarang kasus, oh, apalagi kayak kasus Biorka kemarin kan, kayak datanya diancam dijual lah. Itu kalau data iya dijual tuh bahaya, bisa disalahgunakan, entah dijual di organisasi mereka kah atau kemana, itu berbahaya. iya Sebenarnya apa, bisa disalahgunakan, entah buat pinjol atau segala macem. Apalagi NIK kan, dan Kominfo juga kemarin sempat menekankan gitu kan untuk menjaga NIK masing-masing. Ya iya gimana sih gitu kan, ya kita sudah jaga tapi kan ada tupoksikus, tapi ya itu kita kesampingkan lah, takutnya menyinggung menyinggung beberapa pihak yang iya lain. benar-benar Nah, tapi intinya harus sama-sama sadar lah sama-sama untuk sadar menjaga data iya pribadi. iya. Eh, kalau berbicara tentang pencurian data dan pertasan nih bang ya eh, Hmm. apa sih yang menyebabkan bisa terjadi kebocoran data ini bang kayak kok bisa gitu kan padahal kita ngerasa kita udah Hmm. benar protect nih dalam perlindungan data diri gitu. Tapi masih aja kayak bisa diretas segala macamnya apa sih bang salah satu penyebab utamanya gitu Nah, sebelum yang kan tadi juga sempat disinggung nih, sebenarnya kebetulan nih kan kayak harus sadar iya masing-masing lah hmm. menjaga. Apa sih yang menyebabkan kebocoran data? Pertama ya, tentu tadi karena sama-sama sadar ya, adanya kelalaian dari pengguna. Iya Yaitu kita sendiri, misalkan. Contoh misalnya ke ATM kita nggak nutup tombol waktu kita masukin PIN, atau kita nggak lihat mesin dulu entah ada kamera tersembunyi atau enggak, segala macam ya. Celah keamanan lah pada sistem kan. iya Atau bisa juga salah dari pihak platform tersebut. Misalkan kayak kita nih, contoh lah misalkan saya sebagai pemodal atau investor pada layanan crowdfunding yang menjadi pemodal kan menyerahkan, ada juga KYC kan, menyerahkan dokumen, data diri segala macam. iya Dan itu pihak platformnya itu tidak bertanggung jawab, dalam artian sistem keamanannya jelek, bisa dibobol. Atau ada pihak atau oknum yang sengaja menyebarkan data tersebut atau kebocoran data. Itu bisa menjadi salah satu faktor menyebabkan kebocoran data tersebut, Tuan. Iya, salah satunya berarti bang ya Mm-mm. ya benar benar oke itu benar-benar harus diawasin bang ya bisa dibilang kayak Ya, data diri segala macamnya itu benar-benar kita lindungi jangan sampai data-data penting kita tuh bocor apalagi sampai diretas bahkan kan yang kemarin sempat dibahas tuh diperjualbelikan ya sama si Pertas ini kan ya yang hacker lah. Naker ini gitu kan buat kepentingan dia pribadi gitu Iya. Mungkin bagi beberapa orang, nggak masalah lah. iya Oh, gue siapa-siapa ini, serah lah mau ngapain data gue lah. Justru bahaya kalau misalnya salah gunakan. Entah buat pinjol, yang minjem siapa, yang dapat duit siapa, nagihnya ke siapa gitu kan. siapa Misalnya, iya benar-benar kan nagihnya ke saya lah misalkan. Saya nggak minjem apa-apa, data saya bocor, dipakai orang. Nagihnya ke saya nggak dapat duitnya apapun kan. Ya bisa sih melakukan pembelaan, tapi kan ibaratnya buang-buang waktu dan buang-buang tenaga kan kayak gitu. terus ini bang eh, Pertas atau hacker kan itu kan bermain di database ya yang dimana kan Hmm, dari pemrograman ya segala macam itu kan pasti mereka lebih tahu lah ya dibanding kita kan. Eh, hmm. faktor apa saja sih yang menyebabkan bisa dibilang database kita ini tidak aman gitu kan?
Oke, database, contohnya misalnya database kayak ini ya, kayak dari suatu platform gitu ya Ya, misalnya. kayak link atau web kayak gitu. Nah, itu tadi balik lagi ke kesiapan ya, Ya, kesiapan perlengkapan teknologi dari platform itu sendiri gitu kan. Gimana caranya supaya tidak dibobol dan tidak terjadi error, karena kalau gampang bobol gitu kan ibaratnya ya gampang lah diakses oleh hacker atau peretas kan misalnya. Atau ingat juga karena kurangnya update dari software dari platformnya. Nah, untuk diri kita pribadi yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan data kita bocor, pertama kita asal mencet-mencet link nih Wan. Ini sering terjadi nih, ya. khususnya gaming lah yang tergiur diamond gratis Payment di gratis, Facebook kan, ya benar-benar. pencet gitu kan, Iya. taunya itu phishing gitu kan, ada kan dalam misalnya phishing lah bahasanya. Hmm. Jadi eh, Ridwan mencet link itu sebenarnya ya semua database di HP Ridwan tuh kesimpan secara otomatis, diambil, dicuri gitu. Bisa keambil tersendirinya bang ya, iya. Ya, dan ini biasanya hal-hal yang sangat klise dilakukan oleh para hacker ya. Iya. Hal yang sangat sering dilakukan ya itu membuat link biasanya, atau berupa kayak gambar, atau contoh lah misalnya ngirimin link-link yang disukai anak muda lah, contohnya pemersatu Iya. bangsa segala macam, itu sebenarnya rawan loh. Jadi buat teman-teman jangan terbahaya bagi database kita secara nggak langsung kebanyakan ya. Karena Iya. memang namanya hacker atau peretas tuh pasti menciptakan link jebakannya tuh ya dengan clickbait gitu kan. Iya. Hal-hal yang membuat kita penasaran kan kita buka. Hal yang menarik yang mungkin kita Ya, hal yang coba, menarik ya ya. kan? Iya Yang benar-benar. gratis. Gak mungkin kan bikin link phishing tapi isinya tata cara sholat gitu kan, jarang ada yang mau buka gitu kan. Jarang banget Pasti yang sih. menarik lah. Ah, Menarik. bagi pemuda. Iya benar. Itu kan salah satu faktor-faktornya. Nah, terus ini bang, tadi kan sempat dijelasin ya, sempat dibahas juga dampak Hmm. atau pencurian data ini kan bisa bisa diperjualbelikan, Iya. bisa dirubah lah segala macam ya kan. Ada nggak sih dampak yang bisa dirasakan atau disadari masyarakat atau perusahaan atau juga organisasi itu bang ya, gitu kan. Hmm. Dari pencurian data ini itu seperti apa gitu bang? Kayak benar-benar kerasa nih khususnya buat di perusahaan atau di organisasi itu dampaknya apa ya bang yang dirasakan? Oke, dampak ya. Dampak terburuk pertama tentunya kerugian yang bisa dirasakan atau disadari masyarakat gitu kan, atau perusahaan atau organisasi nih dari pencurian data. Yang pertama ya bagi perusahaan bahkan eh, kerasa banget ya kalau misalnya datanya bocor atau segala macem. Yang pertama contoh misalkan ya kayak saya punya perusahaan, saya punya resep rahasia berperusahaan produk dari perusahaan saya itu sendiri, misalnya saya memproduksi suatu makanan gitu kan. Kalau memang ternyata datanya bocor, entah itu semua aset data-data penting perusahaan termasuk resep rahasia saya gitu kan, itu kan sangat beresiko, bisa dijual, bisa juga disebarkan secara gratis, dan usaha saya bisa jatuh dan pun mengalami kerugian. Salah satu dampaknya ya. Ya, Dan bagi perorangan, misalnya bagi masyarakat, bahaya nggak sih kalau data pribadi bocor? Nah, seperti yang disinggung sebelum-sebelumnya, tentu sangat bahaya banget. Karena apa? Oke, mungkin kita bukan siapa-siapa segala macam, tapi kan setidaknya jika data pribadi kita bocor, itu bisa disalahgunakan. Maraknya pinjol segala macam, soalnya ada banyak juga kan kasus kayak kita tuh nggak ngerasa minjem loh, dan nggak ada track record kita pernah minjem, tapi tiba-tiba kita yang ditagih. iya. Tiba Itu ada laporan bahayanya di masuk situ. ya, iya. Ya, dan tentunya mengganggu privacy juga gitu. Salah satu invasion of privacy juga sih data pribadi bocor itu. Banyak beberapa orang yang sangat menghargai privasinya kan, tiba-tiba datanya bocor, entah itu mungkin ada isi chatnya segala macem, atau Iya. isi data-data di HP-nya ada yang penting. Nah, itu berbahaya, dampaknya mungkin nggak kerasa langsung, atau tapi kan dapat merusak pola pikir kita lah gitu kan. Iya Aduh, benar-benar. nanti disebar atau apa. Aduh, gua ada aib ini nanti disebar atau apa. Iya. Walaupun sebenarnya nggak disebar, tapi kan menimbulkan rasa khawatir dan cemas yang berlebihan itu, Bang, untuk beberapa orang. Itu sih, Bang. Berarti dampaknya benar-benar
sangat dirasakan masyarakat bang ya, benar kayak berimpact banget nih buat si masyarakat ini yang dimana datanya tuh diambil atau dicuri ya sama pertas ini. Ya, efeknya bisa langsung dan gak langsung, tapi ya Ya, beberapa pasti yang merasa khawatir itu juga merupakan salah satu dampak sih, yang harusnya kita bisa berpikir tenang jadi kepikiran kan bahaya juga, dan dampak langsungnya juga banyak kayak ya, tadi yang masalah pinjol kan, atau ya, tidak dijual tiba-tiba, oh misalnya akun akun media sosial kita dihack banyak kan, ya tiba-tiba akun media sosial kita yang udah followersnya banyak segala macem, udah dapat endorsement segala macem tiba-tiba hilang, kan merugikan banget, ya. belum lagi disalahgunakannya gituan. Eh, ini bang, Hmm, kita kan masih hukum bang ya. Kita coba iya, sambungin ke hukum bang ya, yang dimana pasti ada korelasinya nih bang. Berbicara tentang korelasinya dengan hukum nih bang. Apa iya. hukuman bagi pelaku kejahatan digital menurut undang-undang? Gitu? Kayak menurut abang yang cocok itu seperti apa gitu? Oke oke. Berarti lebih ke sanksi ya Wan ya. Nah, bagi sanksi, ya. Nah, sebenarnya sanksinya kan ini udah diatur ya dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE gitu kan. Dan pasal 6 ITE juga pada intinya dapat mendapatkan hukuman pidana Wan, dan juga denda paling banyak ya 600 juta rupiah. Paling banyak ya. Hmm. Berarti untuk si pelaku perkosaan ini tuh di sisi lain hukumannya sebagai perkos juga masih ada hukuman yang lain bang ya. Sanksinya pasti pasti ada lagi dan terus penerus bang ya. Jadi nggak bisa langsung Ya, udah di satu perkara tuh nggak bisa langsung kemana-mana kan. Kayak bener-bener dihukumnya ya, ya. kayak apa yang dia lakuin gitu kan. Tergantung jenis perkara juga kan. Misalnya dia Iya, entah ITE ini bisa berupa jungto kah atau penggabungan segala macem. Tapi yang jelas ah, buat hati-hati aja nih buat para penjahat ITE ini kan. iya, Ada hukumannya, sebenarnya diatur oleh negara-negara pun tidak diam saja melihat isu-isu yang bertebaran di negara kita gitu kan, maraknya iya. kejahatan cyber gitu. Oh, iya benar-benar. Terus juga ini bang, eh, Ya, mengapa pelaku tindak kejahatan cybercrime sulit untuk ditindak secara hukum gitu bang? Menurut pendapat abang atau sudut pandang abang tuh kayak gimana sih? Kenapa sulit banget nih buat ditindak secara hukum gitu kan? oke. Sebenarnya ditindak secara hukum tuh ya nggak sulit karena kalau memang sudah ada jelas buktinya, tersangkanya ada ya memang hukum pasti bersifat adil untuk mengadili si pelaku tersebut. Nah, yang jadi permasalahannya itu sulit ditangkap gitu ya Wan ya, pelaku kejahatan ini. Karena gini Wan, dalam media elektronik itu kita bisa bersembunyi bebas gitu. Apa sih bersembunyi bebas itu? Ya, misalkan kita meretas suatu akun atau kayak contoh kasus Biorka kemarin itu kita bisa ibaratnya menyamarkan atau mengganti server kita, lokasi kita, misalnya IP address kita gitu kan. Iya, iya benar. Dan juga beberapa media sosial juga melakukan hal tersebut dengan akun anonim gitu kan, tidak diketahui siapa. Nah, itu menjadi PR nih, untuk menjadi PR bagi ya khususnya Kominfo lah dalam men-tracking nih. Ya mungkin agak susah ya, bahkan di luar negeri yang teknologinya maju pun masih ada hacker ini. Iya, Karena nggak mungkin, kita sekarang bikin akses Gmail aja gampang. iya benar dipermudah malah. Nah, dipermudah. Bisa kita pakai nomor asal. Ya mungkin sekarang agak sulit ya, ada kode OTP segala macam. Tapi bagi beberapa orang ya gampang, masih bisa dimanipulasi gitu. Contoh saya aja bisa bikin misalnya, contoh ya misalkan saya bisa bikin 100 akun lebih. Dan salah satu akun itu bisa aja saya pakai nipu kan. Iya benar. Entah saya misalnya melakukan kejahatan tersebut di warnet mana, misalkan saya pergi ke Jakarta, saya melakukan salah satu warnet tersebut, atau IP address-nya saya samarkan, atau hal-hal lainnya gitu, memakai VPN, segala macam server kita ubah. Itu tuh hal yang lumrah bagi para uh, penjahat cyber ini ya. Dari mana sih? Saya tahunya karena ya memang beberapa lingkup teman saya juga bukan hacker juga sih, tapi mereka tahu
hal-hal itu karena memang mereka berkecimpung di dunia IT tersebut Ya, kan. lebih paham lah ya, ya. Ya lebih paham. Saya juga sering melakukan diskusi tersebut karena memang asik aja gitu kan diskusi hal tersebut ya. Saya juga sering ngerasain penipuan di dunia media sosial kan, kayak tiba-tiba akun game saya hilang dulu kan, Iya. segala macam. Itu merugikan menurut saya karena saya udah habis duit berapa, misalkan contoh yang top up-nya gila-gilaan hilang kan, rugi gitu kan. Hmm. Jadi ya ibaratnya susah terlacak lah, dan yang namanya media sosial itu kan ibaratnya dunia yang bebas gitu ya, bisa ditutup-tutupi gitu. Yang tadinya jelek, bahkan foto profilnya bisa cakep gitu. Secara general gambaran ininya lah, contoh kecil. Apalagi sekedar IP address gitu kan bisa disamarkan gitu. Misalkan ya nama saya Iksan, di akunnya namanya orang lain. Ah, Iya, nggak benar, mudah sih. betul, 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 Makanya betul. susah ditangkepnya. Tapi ketika memang sudah buktinya jelas, tersangka sudah dapat ya, ditindak secara hukum sih pasti, Tuan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Menurut saya ini Ya, juga pengen banget dipertanyakan ya, khususnya apa ya, lebih ke penanganan sih sebenarnya, pengen tahu gitu. ya. Eh, apakah hukum di negara kita sudah bisa mengcover kejahatan di bidang teknologi informasi, Bang? Yang menurut Abang atau pengetahuan Abang aja gitu. Oke, ya secara garis besar ya sebenarnya UU ITE sudah cukup eh, mumpuni ya untuk menjawab kebutuhan para masyarakat yang memang sekarang eranya tuh apa-apa media sosial. Iya. Sehari tanpa media sosial tuh kayak berasa sedih aja gitu, Iya, kayak iya, berasa ada yang benar-benar. kurang hidup. Bahkan istirahat kerja pun nyempet-nyempetin main media sosial dulu. Tapi memang ada kelemahan. Ya, balik lagi yang tadi saya jelaskan gitu kan. Tidak semua kejahatan di dunia cyber itu bisa terdeteksi. Oke, misalnya secara regulasi sudah baik, tapi pelaksanaannya ini bagaimana? Masih banyak loh data. Apalagi baru-baru ini ada data bocor segala macam, diancam hukuman. Oke, memang dari platform-platform internet di berita-berita sosial kita bisa baca, misalnya pihak yang berwajib, yang berwenang akan mengancam si A dengan hukuman sekian 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 atau dengan UIT segala macam. Tapi tersangkanya mana gitu kan? Iya, benar, benar. Ditangkap enggak gitu. Bukan berarti di sini bukan berarti eh, para pihak berwenang di Indonesia tidak baik kinerjanya ya. Iya, dia Tentunya bertanggung jawab untuk membantu ya, iya, iya. saya akui memang para para di Indonesia ini sangat apa ya, sangat profesional gitu. Nasional. Ya bahkan sampai membentuk tim khusus ya, walaupun belum ketangkap tapi setidaknya kan ada usaha gitu, Iya. membentuk tim khusus dan melakukan upaya sampai pusing-pusing lah mereka gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang wah aparat kita kerjanya nggak benar segala macam, ah jangan begitu ya, karena memang susah gitu kan, di dunia internet ini nggak semua hal bisa tertangkap gitu, apalagi bisa pakai anonim segala macam. Di luar negeri pun masih banyak gitu. Masih banyak banget malah FBI, ya. CIA, iya, FBI, CIA aja butuh effort lebih untuk menangkap hacker biasanya kan. Nah, paling gitu kan. Untuk hukumnya sudah bagus regulasinya. Hmm. Cuman ya untuk pelaksanaannya itu tadi masih kurang. Kalau Oke. menurut saya pribadi ya, bukan menyalahkan siapapun, memang dunia internet ini sangat oh, apa ya, fleksibel gitu, Iya. luas. Mm-mm. Kayak gitu sih Bang. Oke. Cukup menarik ya Bang ya pembahasan di podcast kali ini yang dimana mengangkat tema Hmm. atau pembahasan uh, pertahanan data diri yang dimana tadi sempat dibahas di awal-awal kayak pentingnya menjaga data diri dan segala macamnya, terus kayak jangan Ya. sampai data penting kita tuh bocor dan segala macam ya. Betul sekali Bang. Itu mungkin dari pembahasan kita kali ini dirasa dicukupkan kali Bang ya untuk di sesi yang pertama ini kan, nanti kita bisa ngobrol Iya. lebih lanjut atau secara langsung lah tatap muka kan, dimana kan bisa Boleh, boleh, dibilang boleh. ini pandemi itu masih belum usai lah bisa dibilang kan, masih kita tetap Ya, menjagin. masih ada poster 4 soalnya Bang. Iya, bersempat kayak gitu kan. Uh, jadi sebelum ditutup, izinkan saya sebagai host sekaligus ketua bidang Kominfo di KPS menyampaikan kesimpulan yang dimana poin yang pertama ini sangat penting, menjaga data diri yang dimana data diri sangat berpengaruh ya demi keamanan
si penggunanya, jangan sampai bocor ataupun diperjualbelikan data-data pentingnya. Juga berbicara tentang apa namanya faktor atau yang dirasakan impact-nya oleh masyarakat tuh benar-benar sangat merugikan, yang dimana bisa aja nih data-data yang diretas tuh diperjualbelikan di organisasinya atau dipergunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin Ya, kesimpulannya nggak betul. banyak dan pembahasan kita dibatasi Bang ya. Ya, dan poinnya jagalah data diri masing-masing. Ingat pesan Jagalah Kominfo data ya. diri masing-masing. Iya. Pesan pesan Menteri Kominfo gitu. Jagalah data diri masing-masing. Terus Ya. dewasa. Memang harus dewasa jaga Iya. data diri masing-masing. Jangan manja. Oke, baik. Terima kasih Bang buat waktunya, buat Oke, penjelasannya, terima kasih juga informasinya. Wan atas kesempatannya. Makasih banyak buat waktunya lah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau ngisi di podcast di KPS, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.